Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tidak ada yang tertular corona ya. Saya harapkan tidak ada ya. Tetap sehat. Oke. Jadi kemarin yang saya minta saya buat materi untuk kuliahnya sudah paham semua tentang penentuan kapasitas ya. Oke, adik-adik ada yang ditanyakan yang kemarin, materi kemarin? Belum, kalau tidak ada maka saya lanjutkan materi yang selanjutnya ya. Ada yang ditanyakan kah? Mungkin cukup dulu, Pak. Oh, cukup. Oke. Jadi cuma sekilas ya. Sekilas dari penentuan kapasitas kemarin ya. Jadi dalam penentuan kapasitas ini ya, jadi kan Anda hitung berdasarkan konsumsi, produksi ya, terus ekspor dan impor ya. Nah, kalau misalnya ada beberapa data yang tidak tersaji, itu Anda bisa hilangkan ya. Nah, kalau sama sekali tidak ada, misalnya kayak tadi produk mocaf ya, modified cassava flour, itu kan tidak ada sama sekali ya. Nah, maka Anda bisa ambilkan dari produk substitusinya, yakni tepung terigu. Begitu juga target spek produksinya ya. Spek produksinya kayak harus mengandung protein 7%. Nah, itu diambilkan dari tepung terigu. Nah, segitu seterusnya ya. Jelas ya? Jadi seperti itu. Nah, Anda dari produksi, konsumsi, ekspor dan impor itu nanti akan didapat kebutuhan secara nasional ya. Nah, Anda untuk menentukan kapasitas pabrik, persentasenya itu Anda didasarkan pada, tidak boleh asal-asalan adik-adik ya. Misalnya saya ingin 5%. 5% itu dasarnya apa? Jadi harus tahu ya. Kayak gini, 5%. Jadi dengan 5% bahan baku ini, suara saya kedengaran ya? Halo, suara Pak. Dengar, Pak. Jadi dari 5% bahan 5% kapasitas ini dibutuhkan berapa bahan baku, paham ya? Jadi seperti itu. Jadi bahan bakunya itu butuh berapa. Nah, itu tersedia tidak, ya. Jadi adik-adik harus memikirkan itu, ya. Kalau tidak tersedia, maka bagaimana caranya Anda harus continue setiap hari produksi ya. Masa pabrik Senin Kemis kan nggak mungkin ya. Terus yang kedua adalah Anda lihat supply-nya ya. Jadi kalau kompetitor Anda itu kapasitasnya, misalnya kebutuhan nasional itu 1 juta ton ya. Terus sudah disuplai oleh konsumen oleh kompetitor Anda itu 950.000 ton. Nah, otomatis kan tinggal 50.000 ton ya. Sedangkan Anda kapasitas pabrik Anda buat 300 ton. Nah, 300.000 ton. Nah, ini jelas Anda akan bersaing dengan kompetitor yang sudah established. Ini akan susah. Karena yang sudah established itu paling enggak itu sudah punya jejaring ya. Sudah punya konsumennya. Nah, Anda baru mulai.
Ya, jadi itu Anda harus juga pikirkan. Itu masalah supply tadi ya. Tadi ketersediaan bahan baku. Terus yang ketiga, masalah over head cost-nya. Apakah sudah dengan 5% kapasitas ini, semua kebutuhan itu sudah tercukupi tidak overhead cost. Terus kemudian Anda kan ditarget oleh pemegang saham ya untuk menghasilkan. Nah, ini sudah ini tidak. Nah, itu ya. Itu yang Anda harus pikirkan. Nah, ini mohon maaf. Oke, sudah. Ternyata sudah terrecord ya. Oke. Nah, itu Anda yang harus Anda pikirkan. Terus yang keempat, apa kira-kira? Kira-kira apa kalau sudah membaca dari slide saya? Overhead cost. Terus sebenarnya apa lagi? Margin keuntungan. Keuntungannya itu sudah sesuai dengan yang diinginkan para pemegang saham tidak? Ya. Jadi itu adalah 4 alasan Anda menentukan kapasitas pabrik itu 5% dari kebutuhan nasional. Kalau itu sudah tercukupi, ya enggak apa-apa, gitu ya. Ya. Di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Adik-adik, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, jadi yang pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab ya. Saya sudah menjawab pertanyaan adik-adik melalui Komting ya. Jadi itu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan saya, jadi pada saat nanti pengujinya saya, itu pasti akan ditanyakan masalah itu ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik harus paham ya. Jadi kalau ada dosen ya, dosen pabrik ngomong bahwa penentuan persentase itu sembarang terserah adik-adik itu salah ya. Jadi itu tidak benar. Jadi di kapasitas itu Anda harus berhitung ya. Jadi namanya nanti ada feasibility study. Jadi secara teknis memungkinkan, secara ekonomi mungkin dan sebagainya ya. Itu harus dilihat ya dengan kapasitas gitu. Anda tahu bahwa untuk pabrik pabrik semen, tahu nggak kapasitasnya? Adik-adik sudah baca? Pabrik semen berapa yang ekonomis, secara ekonomis? Ya kapasitasnya? Ada yang sudah baca slide saya? Dek? Halo? 2 sampai 3 juta ton, Pak. Ini siapa yang jawab? Halo? Ya, giga, Pak. Siapa? Giga. Oke, ya itu berarti sudah baca slide saya ini ya. Di pabrik semen itu 2 sampai 3 juta ton per tahun. Ini adalah pengalaman dari industri-industri ya. Jadi kalau misalnya adik-adik di bawah 2 juta atau di atas 3 juta mungkin ya. Mungkin bisa ekonomis, mungkin saya bilang. Harus ada visibility study karena skillernya itu kan juga kapasitasnya itu kan enggak 100% ya. Kalau Anda isi 100% nanti pembakarannya nggak sempurna ya. Jadi dasarnya itu ini sudah ada feasibility study ya. Oke ya. Oke, saya lanjut ke proses ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara menentukan kapasitas, bagaimana belajar dari market ya untuk bahwa kebutuhan-kebutuhan ini sudah sesuai ya. Begitu ya. Oke, kita melihat dari proses. Adik-adik ada yang mau menjawab proses itu apa ya? Apa proses itu? Kenapa kok harus ada seleksi proses di sini? Terus aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi dalam pemilihan proses? Ada yang mau jawab? Memang sengaja slide-nya nggak saya tampilkan semuanya ya. Jadi biar adik-adik juga paham ya. Apa? Ada yang mau menjawab? Adik-adik, tadi katanya di dalam anu kan harus ada student center learning ya. Jadi tidak hanya dari dosennya, dari mahasiswa. Monggo
kita sama-sama belajar ya. Monggo adik-adik terkait proses. Apa itu proses ya? Kenapa kok harus dilakukan seleksi proses? Terus parameter-parameter apa yang menentukan dalam seleksi proses ini? Ada yang mau menjawab? Monggo kalau mau menjawab. Izin menjawab Pak ya. Ya, Mas siapa ini? Giga Pak. Mas Giga. Udah tadi Mas Giga terus ya. Nanti yang A Mas Giga sendiri ya. Monggo Mas Giga. Ya, untuk seleksi proses itu kenapa harus dilakukan? Untuk mendapatkan produk-produk dengan hasil yang terbaik. Makanya kita melakukan seleksi di pemrosesannya. Terus untuk aspek yang diperlukan pada saat proses itu terjadi itu dibagi jadi dua, Pak. Ada DE sama reaksi samping. DE apa DE? Ada dextrose equivalent. Itu kan langsung contohnya ya. Ya. Enggak, maksudnya apa ininya? Jangan langsung ke contoh, jangan ke contoh tapi ke sini. Apa namanya? Apa sih reaksi-reaksi yang terjadi ya? Kan kemarin ada produk ya sama byproduct sama impurity ya. Terus ya energi nanti beda lagi ya. Oke, monggo. Untuk di prosesnya itu ketika sebuah reaksi terjadi pasti ada reaksi samping sama reaksi utama sama reaksi samping. Oke. Ya. Halo Mas Giga. Oh iya, halo Pak. Ya, ada reaksi utama sama reaksi samping. Kemudian ada kayak apa ya? Dari reaksinya berarti Pak ini. Oh, sudah. Mungkin itu dulu deh, Pak. Oke, 1 sampai 10 ya, mohon maaf masih 7, Mas. Ya. Ada yang mau menambahkan? Saya, Pak. Saya siapa, Mbak? Nadila, Pak. Maaf, Pak. Siapa? Kalau mau Nadila. Nadia, oke, Nadia. Nadila, ya, oke, Pak. Kalau Nabila, menurut saya seleksi proses juga harus dipertimbangkan karena kan perusahaan itu pada intinya ingin mendapatkan sebuah keuntungan gitu, Pak. Sebelum ke sana apa itu proses? Terus kemudian kenapa dibutuhkan seleksi proses dan parameter apa aja yang digunakan untuk seleksi proses ini, Mbak? Ya, jadi proses itu adalah bagaimana cara mengubah dari yang bahan materi yang raw menjadi bahan yang ingin diproduksi atau yang ingin dijual seperti itu. Kenapa dibutuhkan seleksi proses? Karena pertama proses dilihat dulu prosesnya prosesnya tuh kalau sebisa mungkin untuk menghasilkan pertama melihat harga bahan baku dulu karena bahan baku juga harus dipertimbangkan. Lalu selanjutnya proses itu bagaimana dia menghasilkan byproduct-nya atau produk sampingan karena produk sampingan juga harus dipertimbangkan karena produk sampingan bisa dijual atau terkadang juga bagaimana byproduct ini bisa kita proses lagi seperti itu. Lalu seleksi proses itu cukup penting karena yang seperti saya sebutkan bahan baku yang dibutuhkan kita juga harus lihat harganya. Lalu yang kedua kita juga lihat byproduct-nya itu gimana. Jadi byproduct-nya apakah masih bisa diolah atau byproduct-nya ini tidak bisa diolah lagi gitu. Lalu yang ketiga bagaimana produk ini tuh bagaimana si proses itu nanti berpengaruh ke alat yang bakal kita buat seperti itu. Karena
ada pertimbangan seperti mungkin bahan dari sifat dari si bahannya gitu. Mungkin dia gampang karatan atau korosif atau bagaimana seperti itu. Jadi pertimbangannya juga ada ekonomi juga dan juga cara perawatannya seperti itu. Seperti itu, Pak. Matur nuwun Mbak Nabila. 1 sampai 10 nilainya masih 8,5 Mbak. Ada satu yang kata kunci yang penting di sana dan itu belum disebutkan. Kira-kira apa? Ada mau nambahkah atau Mbak Nabila? Ada satu kata kunci penting. Visible udah, untung udah. Apa ya Pak? Kurang tahu Pak. Oke, ya terima kasih Mbak Nabila. Ada satu lagi sebelum saya jawab, adik-adik. Izin menjawab Pak, mungkin dari Mbak siapa pengolahan ini? Halo? Berlina Halo. Pak. Siapa? Berlina. Oh, Berlina. Oke, monggo Mbak. Mungkin dari segi pengolahan pengolahan limbah dari pabrik yang akan dibuat Pak, apakah sudah memenuhi sama persyaratan pendirian pabrik seperti itu? Mbak Delima, saya saya kasih saran ya, hilangkan kata mungkin ya. Jadi kalau Anda menjawab mungkin, berarti Anda tidak yakin dengan jawaban Anda ya. Berarti kalau tidak yakin, seorang engineer itu sangat bahaya Mbak kalau tidak pede ya. Jadi coba hilangkan kata mungkin, terus kemudian kelihatannya ya. Jadi Anda kelihatan bahwa Anda tidak yakin dengan jawaban ya. Itu ya Mbak ya. Oke. Masih ya sekitar 8,75 lah. Ada satu kata lagi. Pak Nadila, mungkin ketersediaan bahan baku Pak, seperti utilitas seperti itu di seleksi proses dipertimbangkan. Oke. Ya, jadi gini, ya saya jawab. Oke. Jadi gini ya adik-adik, jadi proses itu adalah bagaimana mengkonversi bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi bahan apa? Bahan jadi yang memiliki nilai ekonomis ya, sesuai dengan spek yang disetujui di awal ya. Jadi perusahaan itu punya spek tersendiri ya. Kualitasnya bukan kualitas terbaik ya, atau kualitas ini banyak. Jadi tergantung pabrik tersebut mempertimbangkan kualitas atau mempertimbangkan nilai cost-nya. Jadi cost-nya lebih rendah. Anda tahu pabrik di Eropa ya, kayak HP ya, HP Samsung dibandingkan dengan HP Cina, mana yang berkualitas? HP Samsung Pak. Tergantung mereknya ya. Kalau S20 atau yang Note 20 mesti berkualitas ya. Tapi kalau ada, maksud saya tetap spesifikasinya itu jauh lebih bagus ya. Jadi memang tujuannya adalah ke kualitas ya. Sedangkan HP-HP Cina yang misalnya yang biasanya itu dia menyarankan bahwa harganya rendah ya. Makanya kalau HP Cina itu sekitar 1 sampai 2 tahun pasti kebanyakan ada bermasalah ya. Setelah 1 tahun itu pasti ada permasalahan ya. Itu pasti ada beberapanya seperti itu. Tetapi spesifikasinya luar biasa. Nah, dari sini jadi bahan baku ya, bahan mentah atau bahan setengah jadi, misalnya pelet ya dalam industri semen ya. Itu ada semen Gresik itu menjual pelet ke luar negeri ya. Itu dijadikan dijadikan semen ya. Itu juga jadi bahan setengah jadi berupa pelet. Nah, itu dikonvert menjadi bahan jadi. Nah, itu dilihat prosesnya. Jadi pemilihan prosesnya. Kenapa perlu dilakukan pemilihan proses? Supaya nanti proses di sini itu adalah proses yang optimal. Optimal apa? Didapatkan yield yang istilahnya optimal, tetapi dengan cost yang
apa? Cost yang minimal. Nah, optimal di sini karena kenapa yield-nya saya bilang optimal bukan maksimal. Karena kadang yield-nya paling maksimal tetapi cost-nya juga lebih tinggi. Nah, itu dicari yang optimal tetapi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Jelas sampai sini? Nah, tadi kan atau optimal nggak muncul ya? Jelas sampai sini? Halo? Adik-adik. Nah, terus kemudian apa? Proses ini harus visible. Visible dalam arti apa? Bahwa secara teknis ini visible, ya. Kalau Anda bisa menciptakan, meng-create proses yang dengan temperatur rendah, kenapa harus pakai temperatur tinggi? Ya. Kalau temperatur tinggi apa masalahnya? Permasalahannya? Kira-kira tahu permasalahannya kalau pakai temperatur tinggi? Salah satunya adalah pekerjanya tidak nyaman. Misalnya Anda nanti kalau bekerja ya, Anda ingin bekerja pada temperatur 20 atau temperatur 100? 20, Pak. Atau 1000. Ya, kan secara naluri manusia itu ingin temperaturnya yang rendah. Nah, coba Anda desain bagaimana caranya supaya temperatur itu bisa lebih rendah. Jadi safety ya. Selain itu dari sisi safety-nya, jelas temperatur yang 20 atau 30 lebih safety daripada yang temperatur 1000 ya. Karena begitu orang kalau kena panas terus ya, bekerja, itu kan otomatis human error-nya ya, kalau orang kecapean ya, begitu orang kan kena panas terus itu kan pasti akan capek ya, mudah capek. Dibandingkan orang yang suhunya 25 atau 30. Begitu juga kalau suhunya terlalu dingin, ya 5 derajat, jelas orang juga akan tidak nyaman ya. Jadi dibutuhkan seleksi yang benar-benar visible secara teknis, secara safety ya, dan secara cost maupun secara teknisnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, secara lingkungan environmental jelas harus. Kenapa? Karena begitu Anda menciptakan limbah ya, limbah di sini istilahnya tidak bisa dijual, byproduct atau produk turunan yang tidak bisa dijual sehingga menyebabkan perusakan lingkungan ya. Ini juga akan cost juga ya. Jadi lambat laun ke depan ya banyak peraturan-peraturan yang menyebabkan bahwa secara safety ya. Jadi 14.000 berapa ya. Jadi orang di Eropa itu ya, Anda kalau membuat kertas dengan menebang pohon ya, itu akan kena Anda akan tidak diperkenankan untuk ekspor ke Eropa ya. Atau perusahaannya mencemari lingkungan, jelas karena Anda akan kena masalah ya. Apalagi kalau menghasilkan limbah B3 ya, Anda tahu bahwa per meter perseginya itu Anda kena cost ya. Dan itu juga cost bagi perusahaan ya. Jadi Anda harus memperhatikan itu ya. Jadi pemilihan proses itu harus benar-benar Anda paham terkait yang saya jelaskan tadi. Jelas sampai sini adik-adik? Ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, berarti Anda akan masuk ke dalam selanjutnya di sini. Nah, ini Anda harus nah ini secara visible tadi ya, untuk menjadi produk. Misalnya produk ya, Anda harus lihat apa aja prosesnya ya. Misalnya hidrolisis asam dengan menggunakan enzim ya, hidrolisis enzim. Nah ini ya. Nah itu Anda klasifikasi gini, berdasarkan kondisi operasi, suhu, tekanan dan sebagainya, pH ya. Kemudian prosesnya secara ekonomi dan secara lingkungan. Anda lihat, Anda masukkan di sini semua. Nah, masukkan ya. Nah, masukkan. Terus kemudian Anda lihat analisis kira-kira memungkinkan tidak, misalnya hidrolisis asam dan sebagainya. Ini kan kelihatan ya, secara suhu yang lebih menguntungkan yang mana? Ini yang memungkinkan hidrolisis asam ya, asam sama enzim ya. Karena ya ini kalau enggak, ini enzim ya 60 sampai 100 ini. Terus kemudian secara tekanan, hidrolisis enzim masih lebih memungkinkan ya, karena tekanan 1 atm ya. Tapi secara pH, ini pH juga dia menuju normal ya.
Nah, tapi kelemahannya apa hidrolisis enzim? Ternyata ekonomi, secara ekonomi dia biayanya besar. Nah, ini kan saling apa namanya? Satu sisi secara teknis dia menguntungkan, tapi secara ekonomis dia tidak menguntungkan, Untung, ya. Pak. Jadi rugi ini istilahnya. Terus dari konversinya dia paling tinggi. Nah, ini ya. Jadi kita harus punya apa namanya? Bisa mengetahui bobotnya, ya. Jadi melihat dari kondisi operasi, proses, ekonomi dan lingkungan. Karena mau nggak mau ini kan saling bertubrukan. Dan dia ya. Jadi melihat ya bahwa di sini bahwa secara enzim itu secara operasi dia menguntungkan, tetapi secara ekonomi dia tidak menguntungkan. Karena kenapa? Bahan bakunya sangat besar. Enzim itu mahal loh ya. Nah, bila dibandingkan dengan apa namanya hidrolisis asam, dia biaya bahan bakunya jelas sangat kecil. Tapi kondisi operasi ini dia sangat apa namanya tidak kurang safety karena tinggi tekanan sama temperaturnya. Begitu juga untuk menghasilkan proses deksosanya ini ya, kandungannya dia rendah di sini Pak, sedangkan enzim dia sangat tinggi. Ini diperlukan satu analisa pembobotan. Kalau apa namanya yang pernah saya ajarkan ya, itu ada namanya analisis hierarki proses. Sudah punya softwarenya semua adik-adik? Expert choice? Halo? Sudah? Sudah punya ya? Iya, monggo Sudah, nanti Pak. di apa namanya di share ya ke teman-teman yang belum punya ya. Jadi AHP ini analitik hierarki proses adalah membobotkan ya, membobotkan apa namanya kira-kira proses mana yang lebih apa namanya tinggi bobotnya dibandingkan proses yang lain ya. Terus kemudian kriterianya juga akan tahu nanti selain misalnya hidrolisis asam mempunyai bobot 0,8 ya. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Berarti hidrolisis asam itu memungkinkan dalam proses pembuatan dekstosa ya. Terus kemudian kriteria-kriteria ini kita akan tahu di analitik hierarki proses. Misalnya bobot dari proses itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bobot yang lain. Jadi berarti yang menentukan dalam proses pembuatan dekstosa ini adalah proses apa namanya? Proses ya. Loh, ini kok cuma 40 menit ya saya ya. Nanti gabung lagi ya adik-adik ya. Siap, Pak. Jadi padahal saya sudah pakai anu ya. Sudah pakai apa namanya? Premium. Classroom premium. Berarti mungkin memang apa namanya? ITS langganannya kayaknya kurang besar ya. Jadi mungkin langganannya baru anu 1000 user, tetapi yang pakai 2000. Jadi yang menyebabkan yang lain akan turun ya. Oke, tidak apa-apa ya. Mau bagaimana lagi ya. Yang penting kita maksimal. Oke, dari sini, nah ini ya saya bilang tadi. Jadi ini adalah yang dinamakan dengan hierarki ya, struktur hierarki dari pembuatan dekstosa. Nah, Anda di sini adalah goalnya ya. Jadi goalnya itu apa? Produksi high fructose syrup ya HVS. Nah, bagaimana menciptakan produksi sirup ini yang dari sisi aspek proses, kondisi operasi, ekonomi dan lingkungan ini yang paling baik ya. Di sini ada kriteria-kriterianya ini ya, kriteria itu aspek proses, kondisi operasi, aspek ekonomi dan lingkungan ya. Ini adalah subkriteria. Jadi aspek proses itu mempunyai di sini ada apa kandungan dextrose, terus apa reaksi samping ya. Begitu juga ini aspek kondisi operasi yang menentukan adalah dari sisi tekanan, temperatur, pH ya. Mungkin Anda bisa analisa lagi ya. Jadi supaya hierarki ini lebih decision-nya itu lebih bagus ya. Karena Anda semakin bisa menentukan kekomplekan dari kriteria ini bisa membuat apa namanya nanti validasi dari hasil produksi high fructose HVS ini ya, high fructose syrup ini lebih baik ya. Itu dikarenakan dengan kevalidan dari kriteria-kriteria ini ya. Nah, ini di sini ada goal namanya goalnya ya. Ini alternatif prosesnya. Alternatifnya apa? Ada hidrolisa asam enzim dan hidrolisa enzim ya. Ini adalah
apa namanya kriteria apa alternatif proses. Jelas ini sampai sini adik-adik dalam penentuan hierarki ini. Jadi tidak boleh sembarangan Anda menentukan ya Anda harus punya dasar apa aspek proses itu ya Anda definisikan. Terus dalam aspek proses ini ternyata ada dua variabel yang sangat menentukan apa dextrose dan reaksi samping. Nah ini harus ada adik harus benar-benar faktor ini yang mempengaruhi dari aspek proses. Seperti itu. Begitu juga yang lainnya ya. Jadi nanti apa namanya pada saat Anda memilih oh ternyata hidrolisa asam itu merupakan yang terbaik ya untuk produksi high fructose syrup itu adalah karena dasar dari kriteria ini ya. Jadi yang ini adalah kriteria saya bentar. Mohon maaf, saya langsung pointer ya. Jadi ini adalah kriteria ya. Ya ini kriteria, di sini adalah sub kriteria ya. Di sini adalah alternatif prosesnya atau alternatif bahan baku dan sebagainya. Pokoknya ini adalah dinamakan alternatif. Nah, ini di sini adalah goal-nya. Jadi goal-nya adalah produksi high fructose syrup. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Adik-adik? Jadi AHP ini, analytic hierarchy proses ini adalah multi criteria decision making ya. Jadi untuk pemilihan Anda bingung mana yang lebih baik ya. Gampangannya gini, Anda ingin memilih cewek ya, yang masih jomblo ya. Mohon maaf saya ini biar lebih anu ya. Jadi kriteria apa yang Anda tentukan? Misalnya cantik ya. Terus kemudian yang kedua kaya. Ini cowoknya cowok matre ya. Terus kemudian apalagi? Misalnya agamanya. Nah, kemudian alternatifnya siapa? Si A, si B, dan si C. Nah, Anda ingin menentukan dari 3 kriteria tersebut. Nah, ini goalnya adalah pemilihan pasangan hidup. Misalnya gitu ya. Nah, terus kemudian Anda apa namanya? Tentukan nanti ya. Jadi pengisian jadi berpasangan mana aspek proses dengan aspek kondisi mana yang lebih aspek jadi cantik dengan kaya mana yang lebih penting ya. Cantik dengan apa namanya? Cantik dengan tadi kaya sama agama mana yang lebih penting ya. Begitu juga dengan nanti kaya dengan cantik, kaya dengan agama. Nanti 1 banding berapa, 1 banding berapa. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti akhirnya keluar nanti bobotnya untuk si A, si B, dan si C. Ya, jelas ini? Pak, izin bertanya. J, monggo. Iya, untuk hierarki proses ini kan di PPT-nya Bapak ada 4 aspek ya Pak. Ini saklek harus 4 atau boleh ditambahkan atau boleh dikurangi ya Pak? Boleh ditambahkan, boleh dikurangi Mbak. Jadi bisa 10, bisa 3, bisa 2. Ya, jangankan pokoknya jangan 1 ya. Kalau 1 berarti mutlak gitu ya. Nah itu keliru. Nah yang penting adalah lebih dari 1, bisa 10, bisa 20 tergantung dari ini. Jadi Anda amati di lapangan, Anda cari studi literatur itu mana yang lebih baik. Mana yang lebih baik ya. Jadi itu tergantung nanti yang Anda dapatkan di sini. Jadi jelas setiap orang, nanti setiap kelompok akan berbeda ini. Karena pemahaman terhadap satu proses ya atau satu kondisi kadang-kadang berbeda. Nah, mana yang lebih apa namanya lihat Anda ya. Tapi yang jelas nanti yang mengisi dalam survei ini. Jadi ini adalah intinya adalah kualitatif ya. Jadi Anda harus lakukan survei terhadap para expert yang sudah bergerak dalam bidang ini. Misalnya Anda mau menentukan produksi high fructose syrup ya. Mau tidak mau Anda harus mensurvei orang sudah melakukan ini ya, sudah pengalaman minimal 3 sampai 5 tahun. Nah, terus kemudian Anda tanyakan apa namanya aspek-aspek ini sudah sesuai atau belum ya. Kalau sudah kriteria ini sudah oke, terus kemudian Anda boleh melakukan survei berpasangan ya nanti di software tersebut nanti ada ya.
Jadi mana yang lebih penting antara aspek proses dengan aspek operasi. Nanti kan dia milih biasa 1:3, 1:2, 1:5 dan sebagainya ya. Terus aspek ekonomi mana yang lebih penting dibandingkan aspek proses. Aspek lingkungan dengan aspek aspek proses dengan aspek lingkungan, ini mana yang lebih penting. Nah, seperti itu. Yang penting kriteria-kriteria ini bisa mereka tidak pemahaman Anda ya sebagai yang mensurvei dengan pemahaman expert itu harus sama. Ya. Jadi nanti ada validity-nya. Jadi validity-nya tingkat acceptance-nya itu biasanya 10% ya, 10%. Jadi kalau misalnya lebih dari 10% berarti tidak valid kebutuhannya ya, pasangan ini ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan cara mengisi expert choice-nya ya. Ya, oke, jelas Mbak di sini Mbak. Ini jawaban saya. Iya Pak, baik, terima kasih. Oke, Berarti sama-sama. untuk yang expert choice itu kan itu berarti subjektivitas dari kita sang pembuat terus dibandingkan sama pengisi surveinya ya Pak, Ya, expertnya. berdasarkan key player dan lain-lainnya itu. Tapi kriteria-kriteria ini itu kalau bisa Anda benar-benar studi. Jadi benar-benar studi literatur, tanya para expert dan sebagainya supaya nanti tidak bias ya. Jadi saya punya tesis dulu biodiesel ya, pembuatan biodiesel dengan berbagai 3 alternatif, yaitu pakai jarak pagar, terus kemudian kelapa dan kelapa sawit. Ya, saya membuat kriterianya ini, saya sampai ke BPPT, jadi selama 6 bulan. Jadi saya tanya kepada para expert, apakah kriteria ini sudah mewakili dalam pemilihan bahan baku untuk pembuatan biodiesel. Seperti itu adik-adik ya. Jadi benar-benar, karena kalau kriteria ini benar-benar mewakili dari goalnya, otomatis nanti hasil validity dari hasil ini sangat bagus ya. Jadi misalnya nanti Anda terpilih hidrolisa asam enzim yang terbaik. Nah ini benar-benar valid datanya nanti. Ya, kalau kriteria ini istilahnya Anda sembarangan dalam memilih, ya ini jelas nanti hasil yang di sini akan tidak valid. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan atau Mbaknya sudah jelas? Baik Pak, udah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan?